Narvik dikenal sebagai kota kecil yang damai, aman dan tentram. Apalagi setelah Norwegia menyatakan netral di awal Perang Dunia Kedua tahun 1940. Warga merasa hidup mereka akan tetap tenang. Namun tanpa diduga, Narvik tiba-tiba jadi rebutan antara Jerman dan Inggris. Soalnya lewat kota inilah biji besi dari Swedia dikirim untuk mendukung produksi senjata perang. Begitu netralitas Norwegia dilanggar oleh Jerman, mereka terpaksa menghadapi invasi besar tanpa kekuatan militer yang sepadan. Akibatnya, warga sipil pun ikut terjebak di tengah pertempuran antara Inggris dan Jerman. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Gunnar, seorang tentara Norwegia yang baru saja pulang dari tugas. Tapi sampai di pelabuhan, Gunnar malah mendapat kabar kalau cutinya dibatalkan dan ia harus kembali ke barak. Teringat putranya Ula yang sedang ulang tahun, Gunnar pun memohon izin pada mayor agar bisa pulang sebentar, namun permintaannya ditolak. Terpaksa dia nekat kabur dan menitipkan tasnya kepada Magne, sahabat dekat Gunnar. Sambil membawa kado, Gunnar pun pergi menemui Ingrid, istrinya yang bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan dan penerjemah bahasa Jerman. Kebetulan saat itu ada sebuah pertemuan antara para konsul dari Inggris, Norwegia, dan Jerman yang sedang membahas soal biji besi dari Swedia. Karena Ingrid masih sibuk kerja, Gunnar pun ke belakang gedung hotel untuk langsung menemui Ula yang sedang main bersama Asla, kakeknya atau ayah kandung Gunnar. Rumah mereka berada tepat di belakang gedung hotel tersebut. Usai pertemuan, Tuan Ross, seorang konsul Inggris, ngajakin Ingrid ngobrol, membicarakan wali kota Norwegia yang terlalu dekat dengan pihak Jerman. Petra, atasannya, langsung bilang di sini semua tamu diperlakukan setara. Di tengah malam, saat Gunnar kembali bertugas, ia bertemu mayor yang bercerita bahwa Jerman telah menyerang kapal Norwegia. Begitu sampai di lokasi, pasukan Jerman ternyata sudah melanggar kesepakatan dan memaksa ingin menerobos masuk. Di sana, Gunnar malah sibuk menanyakan tas dan perlengkapan perang kepada Magne. Suasana makin tegang saat pihak Jerman menolak mundur. Mayor akhirnya maju untuk bernegosiasi langsung dengan mereka. Gunnar segera mengambil senapan milik Magne demi menjaga keamanan. Namun sayang, negosiasi itu gagal total. Bukannya berhasil menahan Jerman, mayor justru memerintahkan seluruh pasukan Norwegia untuk mundur setelah pihak Jerman mengancam akan menghancurkan kota jika mereka melawan. Tak mau tinggal diam, Kolonel Omdal nekat ngajakin anak buahnya melakukan misi penting menghancurkan jembatan Nordal, jalur utama pengiriman logistik dan biji besi milik Jerman. Di tengah perjalanan, beberapa prajurit memutuskan kabur. Magne yang hampir ikut melarikan diri langsung dicegah oleh Gunnar. Keesokan paginya, di belakang gedung hotel, Ingrid bertemu dengan seorang konsul Inggris bernama Gil. Gil meminta bantuan agar diizinkan masuk dan bersembunyi di dalam hotel. Namun, saat tiba di lorong melihat banyak tentara Jerman, Gil pun langsung masuk dan bersembunyi ke salah satu kamar. Di lantai resepsionis, seorang konsul Jerman bernama Wusow meminta bantuan Ingrid untuk menerjemahkan ucapannya kepada Petra. Mereka meminta akses kunci seluruh kamar hotel untuk mencari Tuan Ross, seorang konsul Inggris. Namun Petra menolak, membuat suasana makin tegang ketika tentara Jerman menodongkan pistol ke arahnya. Melihat itu Ingrid panik dan akhirnya menyerahkan semua kunci kamar. Untungnya Wusow mau memberi kompensasi kepada para tamu yang sedang menginap agar mereka mau meninggalkan hotel tersebut. Setelah itu takut dituduh berkhianat, Ingrid meminta maaf. Namun Petra memahami bahwa mereka sedang berada di situasi sulit.
Pasukan Norwegia yang berada di jalur kereta api sempat dihadang oleh tentara Jerman, namun Kolonel Omdal dengan tenang beralasan kalau mereka bukan sedang patroli, melainkan hanya latihan baris berbaris. Alasan itu berhasil meyakinkan pihak Jerman, sehingga dibiarkan lewat begitu saja. Para konsul Inggris, Gill dan Tuan Ross disembunyikan di dapur hotel. Namun tak lama, dua tentara Jerman datang. Ingrid berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan menjamu makanan. Untungnya cara itu berhasil. Setelah keadaan aman, Gill dan Ross mulai kebingungan mencari tempat persembunyian karena bantuan dari pasukan Inggris belum juga datang. Mereka sempat ingin berlindung ke rumah Ingrid, tapi karena takut keluarganya ikut terancam, Ingrid menolak dan menyuruh bersembunyi di sebuah pondok dekat hutan. Rekan kerjanya Bjorn kemudian langsung mengantar mereka ke sana. Pulang ke rumah sambil mengemas baju, Aslak bilang, sebaiknya kalian berdua segera meninggalkan Nervik, tapi Ingrid khawatir dengan Gunnar yang masih bertugas. Sementara posisi pasukan Norwegia berhasil sampai di atas jembatan Nordal. Tak lama kemudian di pelabuhan, Jerman melarang warga sipil meninggalkan kota dan langsung menutup pelayanan kapal feri. Di sana Ulla dan kedua temannya sempat melihat mayat tentara Norwegia yang sedang dievakuasi. Ingrid segera mengajak Ole pergi, lalu keduanya naik kereta api dan Aslak tetap tinggal menunggu Gunnar pulang. Diketahui dekat jembatan Nordal ada tempat penyimpanan dinamit. Kolonel Omdal segera memanggil Gunnar yang pernah ikut membangun jembatan tersebut. Namun saat ditanya, dia pergi dan langsung menelpon ayahnya. Setelah Aslak memberitahu, Gunnar diingatkan kalau Ingrid dan Ulla sedang menaiki kereta yang menuju ke arah jembatan itu. Seketika wajahnya langsung panik. Mau tidak mau, Gunnar pun terpaksa menjalankan tugasnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mencurigakan. Omdal memberi perintah untuk segera meledakkan jembatan itu. Dikira Jerman, ternyata yang muncul malah warga sipil. Mereka pun segera berlarian sebelum jembatan meledak. Gunnar lega menemukan Ingrid dan Ulla. Setelah melewati jembatan, Ingrid dan Ulla disuruh mengikuti rel kereta menuju Swedia. Lalu Gunnar segera membantu Magne dan Presnes memasang bahan peledak di antara pilar-pilar jembatan. Karena dinamit tidak cukup, Gunnar terpaksa naik ke atas jembatan agar ledakan bisa tepat sasaran. Di dalam terowongan, Ulla malah balik lagi ingin menunggu ayahnya, membuat Ingrid panik dan saat disusul, si Ulla malah nongkrong di tempat gelap. Tak lama kemudian, pasukan Jerman akhirnya muncul dan waktu bersamaan, Gunnar berhasil memasang tali lalu melemparkannya ke bawah. Magne dan Presnes terjebak di tengah baku tembak. Untung mereka dapat meraih tali dan berlari ke tempat aman. Namun celakanya Gunnar masih berada di atas jembatan saat sumbu peledak mulai dinyalakan. Dikira Ingrid dan Ulla sudah pergi, ternyata mereka malah menunggu di sana hingga tentara Jerman datang dan langsung membawa keduanya pergi dari atas jembatan. Ingrid kaget melihat Gunnar, Magne dan Alec tertangkap. Dia takut mereka akan dieksekusi mati. Malamnya di depan hotel, Aslak datang menjemput. Namun Ingrid dipanggil konsul Wusow untuk menerjemahkan pertemuan antara jenderal dan wali kota. Di sana, wali kota hanya meminta agar warga sipil dievakuasi demi keselamatan mereka. Tapi jenderal menolak dan malah mengajak pemerintah kota bekerja sama dengan Jerman. Mendengar itu, wali kota geram seolah mereka lupa telah melanggar netralitas Norwegia. Pak wali kota pun pergi meninggalkan pertemuan itu.
Tanpa sengaja, Ingrid menjatuhkan gelas. Ia terlihat sangat gelisah, lalu berterus terang kepada Konsul Wusou bahwa suaminya tertangkap dikarenakan ikut meledakkan jembatan. Mendengar itu, Wusou langsung kaget dan berjanji akan berbicara dengan jenderal. Keesokan harinya, Bion datang memberitahu bahwa Konsul Inggris ingin menemui Ingrid sekalian membawa mereka tembakau. Awalnya nolak, tapi setelah didesak, dia pun terpaksa pergi. General? Sesampainya di sana, Tuan Ross tahu dari Bion kalau Ingrid sedang dekat dengan Wusou untuk menyelamatkan suaminya. Ingrid pun marah dan begitu mau pergi, Gil tahan. Lalu Ross dengan serius meminta Ingrid mencari tahu posisi artileri Jerman agar pasukan Inggris bisa berlabuh dan membebaskan Nervik. Ingrid pun dilema, teringat nasib suaminya yang masih ditahan. Keesokan harinya, saat memasuki ruangan Wusou, Ingrid tanpa sengaja melihat sebuah peta di dalam laci lemari. Namun tak lama kemudian, Angkatan Laut Inggris mulai melancarkan serangan. Selama berada di bunker, Ingrid terus memikirkan pilihan sulit antara membantu pihak Inggris demi membebaskan Nervik atau tetap membantu konsul Jerman agar suaminya bisa dibebaskan. Tiba-tiba aja si Ula pengen pipis. Di sana dia malah nyanyi. Katanya Hitler suka ngompol di celana, bikin semuanya pada ngakak. Setelah situasi aman, mereka pun memutuskan kembali ke hotel. Di sana, Petra mendapat kabar kalau pasukan Inggris hanya melakukan serangan dari laut dan belum berani berlabuh di Nervik. Mendengar itu, Ingrid segera mengambil langkah pasti dengan menanyakan langsung nasib suaminya kepada Wusou. Karena merasa tidak benar-benar serius menepati janjinya, tanpa ragu diam-diam, ia pun menyelinap masuk ke kantor Wusou dan berhasil mendapatkan peta itu. Di dalam persembunyian setelah Tuan Ross mendapatkan salinannya, Gills segera mengirim transmisi posisi artileri Jerman kepada Angkatan Laut Inggris. Sepulangnya dari sana, Ingrid sempat dihadang patroli Jerman, tapi begitu mau masuk rumah, tiba-tiba terjadi serangan bom. Sayangnya, Aslak ditemukan tewas, sedangkan Ula hanya mengalami luka ringan. 1 bulan kemudian, Jerman berhasil memblokade seluruh kawasan Nervik. Untuk merebut kota itu kembali, pasukan sekutu dari Prancis dan Polandia datang membantu Norwegia dengan menyerang dari arah utara dan selatan. Namun, sebelum pasukan sekutu bisa berlabuh dan mengepung Jerman di Nervik, tentara Norwegia harus membantu lebih dulu melemahkan posisi pasukan Jerman yang bertahan di pegunungan. Di tengah peperangan itu, terlihat Gunnar, Magne, dan Presnes dalam kondisi memprihatinkan sambil membawa kotak amunisi. Di tengah jalan, Magne terkapar lemah dan nyaris ditembak mati. Gunnar berusaha menyemangati sambil bilang, "Ingat, Bion pacarmu, dia sedang menunggu di rumah." Cara itu berhasil bikin Magne bangkit kembali. Sesampainya di dalam parit, tentara Jerman asik makan, sementara tawanan Norwegia dibiarkan kelaparan dan cuman mencium baunya aja. Ketika sebuah granat mendarat ke tempat itu, situasi berubah ricuh. Diam-diam, Gunnar mencuri makanan, namun saat asik makan, tak sengaja dia mendengar kabar dari Polly tentang kematian Aslak ayahnya. Presnes langsung tenangkan Gunnar, namun di tengah kepanikan, Polly dipaksa cerita, tapi dia malah kabur yang akhirnya ditembak petugas. Magne hampir kena sasaran, Gunnar langsung menerjang si prajurit Jerman sampai terjadi baku hantam. Untungnya, pasukan Prancis datang tepat waktu.
lalu mengajak Gunnar ikut bertempur menerobos ke dalam parit untuk menghabisi penembak mesin Jerman. Satu bulan jadi tawanan, Gunnar sampai nggak nyangka dia akhirnya selamat. Saat memastikan kabar tentang ayahnya ke seseorang, ternyata ucapan Polly benar, Aslak telah tewas. Mendengar itu Gunnar langsung lemes dan ingin pulang ke Nervik. Namun Kolonel Omdal bilang Jerman masih menguasai daerah pegunungan. Jadi sebaiknya sabar dulu. Kolonel pun menggandeng Gunnar dan semua orang pada ngasih semangat. 1 bulan kemudian, perang makin panas, warga sipil terjebak baku tembak antara kapal Jerman dan Inggris. Di dalam bunker, gara-gara insiden 2 bulan lalu, selain mengalami trauma, luka Ulla belum kunjung sembuh. Dengan telaten, Ingrid merawat lukanya itu supaya tidak makin parah. Tak lama Bion datang, katanya Jerman mulai curiga tentang konsul Inggris yang disembunyikan mereka. Ingrid pun segera pergi untuk menerjemahkan percakapan antara Wussow dan wali kota. Selama konsul Inggris belum tertangkap, Jerman akan mengurangi jatah makanan bagi warga Nervik. Mendengar itu, Pak Wali Kota geram. Namun di tengah suasana yang makin memanas, Inggris kembali melancarkan serangan. Melihat sikap Wussow makin perhatian ke Ingrid dan memintanya tinggal di hotel, dia nolak karena harus merawat Ulla. Di dalam bunker, Ingrid cerita ke Bion merasa kesal ke pasukan Inggris. Bukannya nolong, malah ngancurin kota. Gara-gara mereka, Aslak tewas dan Ulla alami trauma. Hingga di suatu malam, badan Ulla tiba-tiba panas. Ingrid pun panik dan langsung membawanya ke hotel, meminta bantuan Wussow. Namun begitu ditolak, tanpa pikir panjang, Ingrid akhirnya membocorkan tempat persembunyian konsul Inggris demi menyelamatkan nyawa Ulla. Sedang ditangani dokter, Bion datang dan dia langsung tahu alasan kenapa konsul Inggris tertangkap. Ingrid bilang ke Bion, "Aku tidak mengatakan kau ikut terlibat, jadi sebaiknya diam." Alasan luka Ulla tak kunjung sembuh, ternyata ada pecahan timah yang bersarang di dalam tubuhnya. Melihat berhasil dikeluarkan, Ingrid pun lega. Dua bulan kemudian, pasukan Norwegia dan Prancis sedang menuju ke sebuah pegunungan untuk menghancurkan meriam Jerman. Rencananya, nanti Gunnar harus meledakkan meriam yang ada di sebuah terowongan. Lalu Omdal mengerahkan seluruh pasukan menerobos masuk ke kaki gunung. Begitu sampai di lereng gunung, mereka malah jadi sasaran empuk tembakan musuh, sehingga sangat sulit melawan balik. Di tengah pertempuran, Gunnar melihat Magne tertembak. Ia langsung menyeretnya ke tempat aman. Untungnya Magne ternyata tidak terkena peluru, hanya terkena darah prajurit lain. Dikarenakan terus terdesak, para pasukan akhirnya berlarian turun ke bawah. Melihat itu, Omdal langsung geram dan memaksa mereka kembali maju untuk bertempur. Di saat Magne memutuskan naik ke atas, Gunnar justru memilih mencari jalan lain bersama Presnes dan seorang prajurit Perancis. Mereka berputar melewati sisi pegunungan dan berhasil menemukan posisi penembak mesin Jerman yang langsung mereka habisi. Setelah itu, saat tiba di dekat terowongan, mereka melihat sebuah meriam. Ketiganya pun segera menyusun strategi untuk melumpuhkan mereka dan meledakkan meriamnya.
pasukan Jerman akhirnya kalah telak dan berhasil dipukul mundur dari Nervik. Di dalam hotel, saat berpamitan, Busoh sempat ngajakin Ingrid tinggal bersamanya di Berlin. Namun Ingrid menolak karena masih menunggu kepulangan Gunnar. Tapi semuanya berubah saat Busoh memperlihatkan daftar tawanan perang dan nama Gunnar ternyata sudah dicoret, menandakan kemungkinan ia telah tewas. Ingrid langsung kaget dan pergi untuk ngadu ke Petra. Petra lalu menyarankan agar dia meninggalkan Nervik karena sudah dicap sebagai pengkhianat. Sebelum berpisah, Petra juga memberikan gaji terakhirnya. Melihat Ingrid pergi, Bion malah bersikap cuek dan enggan menegurnya lagi. Sementara di sisi lain, pasukan Norwegia sedang merayakan kemenangan. Dan Gunnar sudah tak sabar ingin pulang menemui keluarga kecilnya. Dia bahkan sempat memperlihatkan foto Ingrid kepada seorang tentara Perancis yang langsung berkata kalau istrinya sangat cantik. Sesampainya di kota, semua orang menyambut meriah kedatangan mereka. Saat Magne bertemu dengan Bion, Gunnar bertanya, "Kemana Ingrid?" Begitu Bion bilang Ingrid telah membantu Jerman, Gunnar pun kaget dan sesampainya di depan rumah, terlihat bangunannya telah hancur. Ingrid dan Ulla masih berada di sana. Mereka akhirnya ketemu. Di saat Ulla diajak keluar untuk ikut merayakan kemenangan, dia malah bilang, "Kita harus pergi dari kota ini." Gunnar pun langsung ingat ucapan Bion tentang Ingrid yang telah membantu Jerman. Ingrid menjelaskan, gara-gara serangan Inggris, selain menewaskan Aslak, Ulla pun terluka dan harus segera ditangani dokter. Pada saat itu, hanya Jerman yang mampu menolongnya. Namun Gunnar tak terima karena Inggris ada di pihak Norwegia, merasa disudutkan. Ingrid pun memutuskan pergi, namun tak lama, tiba-tiba Jerman melancarkan serangan udara. Setelah serangan mereda, di luar terdengar keributan. Gunnar pun segera berlari ke sana dan ternyata itu adalah Presnes. Dia akhirnya tewas. Di tengah situasi panik, Gunnar malah melihat Ingrid dan Ulla pergi. Bukannya disusul, dia malah diam. Döde for oss han hadde kjært, og det er et offer han gav for alle oss. Så trenger vi det, dere, som mot og vilje. Vi får komme ombord. Di pelabuhan, banyak warga Nervik memutuskan pergi meninggalkan kota. Di tengah antrian, Ingrid didorong sampai jatuh sambil dicaci maki oleh warga yang menganggapnya pengkhianat. Saat sedang membereskan isi tasnya yang berserakan, Gunnar akhirnya datang. Mereka pun memutuskan pergi, membuka lembaran hidup baru di kota lain. Kapal-kapal nelayan lokal berhasil mengevakuasi warga sipil yang tersisa sebelum pesawat pengebom Jerman meluluh lantahkan kota. Perebutan kembali Nervik dianggap sebagai kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Namun kemenangan itu singkat tanpa mengabari Norwegia. Inggris Raya dan Perancis malah menarik pasukan. Pasukan Norwegia pun terpaksa harus menyerah pada 8 Juni 1940. Pertempuran Nervik merupakan pertempuran terbesar di Norwegia. Dan cerita pun berakhir.